beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah. Ya. Nuh juga mengadakan korban. Ada perkembangan, tapi intinya tetap sama, yaitu intinya adalah korban. Tetapi pada saat Nuh sudah ada mezbah, ya. Dan ada perkembangan di dalam beribadat kepada Allah, pendekatan diri kepada Allah, ya, ada mezbah. Tapi intinya sama, ada korban yang dicurahkan. Zaman Kain dan Habel tidak ada mezbah, ya, tetapi zaman Nuh sudah ada mezbah. Dan tidak ada doa dan tidak ada nyanyian pada saat itu. Ketika menuju kepada Abraham, ya, masuk ke zaman Abraham, Kejadian pasal 13 ayat 2 sampai 4. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, ya, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan di tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemah mula-mulanya berdiri atas Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuat dahulu. Di sana, disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Ya, di sana di zaman Abraham sudah ada kemah. Ya, jadi kalau memanggil nama Tuhan ada doa. Di sana zaman Abraham baru ada doa. Ya. Kejadian pasal 12 ayat 8. Dari tempat itulah Abraham pindah ke gunung di sebelah timur Betel dan mendirikan kemahnya di sana. Ia memasang kemahnya dari Betel ada di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Di sanalah Abraham mendirikan sebuah altar bagi Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Nah, di zaman Abraham, mezbah yang di zaman Nuh dilanjutkan oleh Abraham. Dan pada waktu itu tidak ada imam, ya, tidak ada pemimpin ibadah. Tetapi korban tetap sampai pada zaman Ishak dan Yakub. Ya. Juga sampai zaman Yusuf, sampai baru ketika zaman Musa berubah. Di zaman Musa, mezbah diberikan wadah namanya kemah suci. Jadi dimulai ada tempat ibadah dalam kemah suci itu, ruang kudus dan ruang maha kudus dan halaman. Dan di halaman ada dua mezbah, satu mezbah pembasuhan dan satu mezbah korban bakaran. Ya, ini di zaman kitab Torah, di zaman Musa. Ya. Intinya tetap ada korban, ya. Intinya tetap ada korban. Zaman Musa bisa digulung karena terbuat dari kain. Ya. Tapi intinya tetap korban. Dan ada pejabat yang melaksanakan, yaitu para imam. Imam besar, imam biasa, dan imam Lewi. Ini zaman Musa. Ya. Sejajar juga dengan gereja ortodok. Ya. Punya episkup, presbiter, dan diaken. Ya. Ini sama dengan konteks mezbah di zaman Musa. Ya. Pejabat ini saja yang melaksanakan korban, bukan lagi kepala rumah tangga seperti Abraham. Di zaman Abraham kepala rumah tangga adalah imam. Dan korbannya mempunyai makna yang lebih luas. Ada 5 macam korban. Ya. Kalau kita lihat dalam Imamat 1 sampai 7, yang pertama ada korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapusan dosa, korban penebusan. Dan ini semua adalah simbolik dari Kristus dengan macam-macam sisinya. Maka zaman Musa ada korban yang dibakar, ada dupa yang dibakar, ada imam, ada tempat ibadah, ada doa, tapi tidak ada musik. Baru pada zaman Daud, ya, yang merencanakan untuk membangun bait Allah, tetapi yang melaksanakan ialah Salomo. Tetapi pada zaman Daud
ada perkembangan lebih jauh, ada kemah suci, mulai ada nyanyian, dan orang-orang bernyanyi dibagi pada kelompok-kelompok, dan juga orang yang menjaga pintu untuk bait Allah. Ya, kalau kita lihat dalam 1 Tawarik 24, ya 1 Tawarik 25 dan 26. Jadi kitab Mazmur dikompilasi di zaman para raja inilah. Ya. Daud terutama berbuat adalah menyatakan kehendak Allah. Dan nyanyian ini dengan musik kecapi gambus dan siracap. Jadi ketika dalam Mazmur itu mengatakan, ya, imam membakar korban 2 kali sehari. Keluaran pasal 9 ayat yang ke-38. Inilah yang harus kau olah. Di atas mezbah itu 2 anak domba berumur setahun, tetaplah tiap-tiap hari. Jadi pada saat Daud, ya ada korban, ada nyanyian, dan juga ada korban di sana. Berarti juga ada musik setiap saat. Dan umat juga sembahyang. Ya, Lukas pasal 1 ayat 9 dan 10. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam, ya, dan bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, ya, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itulah adalah waktu pembakaran ukupan. Ketika imam membakar ukupan, umat sembahyang, ada musik. Tidak ada, ya. Ketika imam membakar ukupan, ya, umat sembahyang, ya, tidak ada musik di dalamnya. Ya. Baru di zamannya Ezra ada sembahyang dengan pembacaan kitab suci, tapi di luar bait Allah, bukan di dalam bait Allah. Dan di dalam bait Allah tidak ada musik. Di luar bait Allah ada musik. Kita lihat dalam kitab Nehemia pasal 8 ayat 1 sampai 10. Tidak ada musik karena tidak ada korban. Ya, tidak ada korban di luar. Ya. Inilah sebenarnya yang dipakai oleh gereja-gereja ortodok. Dengan cara inilah berkembang menjadi sinagoga. Ya, ibadah di dalam sinagoga ini tanpa musik karena tidak ada korban. Ya. Yang ada pelantun doa, pembacaan kitab suci, dan ibadah seperti inilah Yesus masuk dan murid-muridnya. Kita lihat di dalam Lukas pasal 4 ayat yang ke-16. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri. Ya, katakan ia berdiri. Jadi memang pada saat itu tidak ada kursi. Begitu juga ibadah di dalam ortodok, tidak memakai kursi. Hendaklah membaca dari Alkitab, ya. Jadi membaca dari Alkitab senandung seperti Mazmur, ya, disenandungkan. Ya. Apakah mereka berpikir membuat agama baru? Tidak. Mereka hanya berpikir bahwa Mesias yang dijanjikan dalam kitab suci waktu masa perjanjian lama, ya, dalam kitab Tanakh, untuk sudah digenapi dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya ibadahnya dengan orang Yahudi yang lain, dan itulah sebabnya tempat berkumpul orang Kristen awalnya disebut dengan sinagoga. Ya, kita lihat dalam Yakobus pasal 2 ayat yang kedua. Sebab jika ada orang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, ya, disitulah sebab mereka berkumpul di sinagoga, ya. Yang berarti mereka belum terpisahkan waktunya. Kalau tempat
berkumpulnya orang Kristen di tempat disebut sinagoga berarti tidak ada musik, ya, karena di sinagoga tidak ada musik, ya. Kenapa sekarang banyak yang beribadah memakai musik? Banyak yang mengatakan itu kan Daud, ya, pakai musik, ya. Kita lihat dalam perjanjian lama 2 Samuel pasal 6 sampai ayat pasal 2 ayat ke-21. Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Bale Yehuda dengan seluruh rakyatnya, menyertakan untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam, bertahta di dalam kerubim. Itu sedang ada parade memindahkan tabut bait Allah. Jadi Daud bernyanyi, bersorak-sorai pada saat dia memindahkan tabut bait Allah. Ya, di luar daripada bait Allah, Daud bersorak-sorai, berparade. Ya, bisa saudara baca dalam 2 Samuel pasal yang kedua ayat yang pasal yang ke-6 ayat 2 sampai 21. Dan umat Kristen mula-mula ibadah di rumah ibadah yang disebut semacam sinagoga, dan itulah sebabnya gereja Kristen mula-mula juga tidak memakai musik. Karena apa? Sama seperti Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya masuk ke dalam sinagoga. Dalam sinagoga tidak ada musik. Itu sebabnya gereja mula-mula atau gereja ortodoks tidak menggunakan musik. Karena apa yang diajarkan daripada Adam, ya, zaman Adam, zaman Nuh, zaman Abraham, Musa, dan sampai saat ini itu yang tetap kita pegang teguh, ya, dalam tradisi para nabi, ya, tradisi para rasul, dan saat ini juga kita melakukan tentang ajaran rasulia. Jadi tradisi rasulia tidak bisa dihilangkan, ya. Jadi ibadah yang sesungguhnya adalah ibadah yang benar-benar yang pada saat itu Allah ajarkan kepada Adam, dan Adam ajarkan kepada Kain dan Habel, dan seterusnya sampai saat ini. Jadi intinya ajaran kekristenan, ya, tidak lari dari ajaran-ajaran yang telah ada dari mulanya. Ya, itu saja yang harus saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.